Kita akan coba hidupkan dulu ya, biar tahu gejalanya seperti apa. Jadi posisi saat dicok dia hidup, kemudian ngayun-ngayun. Saat posisi coknya dibuka dia mati dia. Jadi kita akan coba lagi. Jadi keluhan mesin ini adalah tidak bisa lagi stabil ya, atau langsam, kemudian gasnya pun tinggi sekali. Kalau kita rendahkan posisi gasnya pun suara gasnya masih tinggi, tetapi kalau kita mundurkan tiang gasnya itu langsung mati mesinnya. Oke, sekarang kita akan coba servis ya. Jadi di video kali ini kita akan coba buat tutorialnya secara lengkap dan lebih detail lagi ya daripada video sebelumnya yang mungkin setelah mungkin hampir 2 tahun yang lalu kita coba buat tentang sistem gubernurnya. Kemudian di sini kita akan coba perbaiki bagaimana sistem gasnya agar dia bisa kembali normal dan enak dipakai ya, atau dia langsam sekali kalau kita coba nanti. Baiklah, saya akan mengajak kalian untuk memperbaiki suara mesin ini dari dasarnya hingga sampai akhir yang bisa menyebabkan suara mesin seperti ini. Yang pertama adalah bagian tangki atau tempat bensinnya ini ya. Ini sudah ada serbuk atau sampah-sampah kecil seperti kotoran ya. Jadi ini tempatnya harus kita bersihkan dahulu ini sobat. Ternyata bautnya yang terbuka ya, bukan murnya. Tidak apa-apa, kita buka aja dulu. Jadi untuk melakukan servis seperti ini kita harus pastikan karburatornya itu dalam keadaan bersih ya. Di sini kita akan coba menyuci karburatornya. Karena dari tangkinya tadi sudah terlihat banyak kotoran-kotoran dan ini pun sudah pemakaiannya juga sudah lama digunakan ya. Jadi karburatornya sudah pasti dalam keadaan kotor. Jadi kita akan coba bersihkan dahulu. Di sini saya menemukan ada komponen yang salah pasang ya. Jadi di sini seharusnya ini komponennya tidak di sini nih. Nah, ini seharusnya berada di luar dia ya, bukan di sini. Dan posisinya pun terbalik dia. Seharusnya dia berada di luar karburator sebelumnya. Packing fiber karburator yang dasarnya ini sudah keras ya, di sini sudah kaku dan ini sebaiknya kita ganti karena nanti kalau dikunci ini bisa rentan masuk angin nih kalau seperti ini ya. Jadi yang pertama ini kita bersihkan dulu ini packingnya, yang ini kita akan coba ganti yang baru. Dengan melakukan penggantian packing yang baru ini bisa menghindari kebocoran angin saat kita melakukan penguncian karburatornya nanti ya. Jika packing dalam keadaan kaku itu bisa terjadi masuk angin atau dari celah-celahnya nanti bisa membuat masuk angin sehingga menyebabkan suara mesinnya ini bisa jadi tidak stabil ya, atau naik turun, atau bisa jadi nanti maunya dicok aja dia. Kemudian pemiliknya juga sudah mengganti busi ya. Untuk businya ini kita buka dulu, kita akan coba cek kerenggangannya. Jika posisi busi ini dalam keadaan rapat atau jarang, maka dia akan berpengaruh pada suara mesinnya ya. Kalau rapat dia bisa berebet, atau kalau jarang dia seperti kekurangan bensin, dia seperti mau mati aja dia gitu ya. Dan untuk kerenggangannya kira-kira seperti ini ya. Jika sudah, maka kita akan pasang lagi businya. Dari minyaknya ini terlihat ada serbuk hitam-hitam ya. Di situ sudah terlihat juga sudah banyak juga ya serbuk hitam di wadahnya itu. Setelah bagian itu terbuka, kita lanjut di bagian baut setelannya ini ya. Ini kita buka dulu di sini karena ada di bawahnya ini komponen satu lagi yang akan kita buka juga. Di sini saya menggunakan gunting, kemudian kita tahan juga ya biar jangan melompat dia ke atas. Bisa juga kalau pakai tang, kalau ada tang yang kecil. Nah, seperti ini dia. Lanjut di bagian berikutnya, di sini ada lagi baut yang harus kita buka di sini ya, di dalamnya ini. Dan di situ nanti ada as kecil agak panjang sedikit dia seperti kuningan, nanti kita akan keluarkan dia. Dan ini adalah baut penahannya. Dan itu adalah as kuningannya yang akan kita keluarkan.
Dan kalaupun tidak lengket, ini dengan cara ditotok seperti ini sudah bisa keluar ya asnya, karena sudah tidak ada lagi penguncinya yang sudah kita buka tadi sebelumnya. Karena tidak bisa, kita akan coba pukul as kuningannya dari dalam ya. Ini kita akan keluarkan dulu penahannya ini adalah cuknya tadi. Untuk membukanya ini tinggal kita tarik saja ya, karena ini tidak ada penguncinya, karena ini berupa cap aja dia. Nah seperti ini ya, nanti kita akan kembalikan lagi dia posisinya ke seperti semula. Nah seperti ini nanti ya kalau untuk pemasangannya, karena dia posisinya untuk menutup lubangnya ini. Jadi ada jarak seperti ini dia ya, antara lubang sampingnya ini kiri kanan itu berbeda dia. Untuk posisinya sekarang sudah leluasa, ini kita akan tekan obengnya di sini, kemudian kita akan coba pukul dengan menggunakan bantuan obengnya ini. Sekarang as kuningannya sudah rata ya, atau sudah turun ke bawah. Ini mungkin seret akibat sampah-sampah yang mungkin terhalang, sehingga menyebabkan dia agak susah keluarnya as kuningannya ini. Ini adalah as kuningannya, sekarang sudah terbuka. Untuk setelan anginnya tidak perlu kita buka ya, kita biarkan saja. Kemudian saya gunakan tali close yang sudah putus untuk membersihkan jalur as kuningannya yang sudah kita buka tadi sebelumnya ya. Di sini pasti sudah ada kotoran atau sampah-sampah yang melekat di samping di dinding-dindingnya ini. Dan jika mesinnya ini pernah kemasukan air, sudah pasti sampingnya ini pasti juga berkerak dia ya, atau membentuk seperti kerak-kerak putih seperti batu kapur. Jika sudah, baru kita ambil minyaknya dan kita cuci semua komponen-komponennya ini. Nah, dari lubang-lubangnya ini kita siram dengan menggunakan bensin atau pertalit. Untuk servis seperti karburator ini sebaiknya kita menggunakan semprotan angin ya, atau di sini kita menggunakan kompresor angin untuk membersihkan atau membuang kotoran-kotoran yang ada melekat di dinding di dalam-dalam komponen karburatornya ini. Lubang jalur ini kita harus perhatikan juga karena dia akan tembus ke sampingnya ini ya. Jadi kita harus lihat apakah dia sudah tembus atau tidak. Jika tidak, maka kita bersihkan dengan menggunakan kawat halus seperti ini. Ini adalah kawat dari tali close tadi yang kita ambil satu buah. Fungsinya untuk membersihkan jalur-jalur yang kecil. Selanjutnya pada bagian kuningannya ini kita bersihkan dengan menggunakan kertas pasir yang halus. Di sini kita gosok seperti ini. Jangan lupa dilihat juga jalur lubang yang di dalamnya ya, jangan sampai mampet atau ada kotoran. Jadi di situ harus tembus dia. Dan kalau masih ragu, kita bisa bersihkan lagi dengan menggunakan kawat yang halus tadi ya. Kemudian langsung kita cuci lagi dan kita semprot. Untuk baut penguncinya juga sama, kita bersihkan juga jalurnya ya, karena ini adalah pintu masuknya juga ini dari baut yang kecilnya ini. Untuk pelampung dan sisanya ini tinggal kita cuci seperti biasa aja ya, kemudian kita pinggirkan ke samping. Sekarang kita akan mulai pasang. Yang pertama adalah as kuningannya. Ini kita masukkan seperti ini ya. Yang sebelah bawahnya ini seperti ini posisinya. Setelah itu baut penguncinya yang ada obeng biasanya ini sebelah atas agar kita bisa menguncinya. Dan jika sudah tepat, maka posisi as kuningannya akan berada di atas. Lanjut kita pasang jarum karburatornya dan pelampungnya di sini. Kemudian di sampingnya ini juga ada lubang, ini juga kita harus bersihkan. Biasanya kalau mesin genset ini kebanyakan di sini dia mampet dia sobat diesel ya. Jadi di sini wajib kita bersihkan ya seperti ini. Karena lubang ini adalah jalur agar minyaknya naik ke atas. Jadi kalau ini mampet sudah pasti mesinnya tidak bisa hidup. Dan nanti jika kita kunci bautnya, maka dia posisinya akan seperti ini ya. Bautnya tidak menutupi lubang jalur minyaknya tadi. Untuk pemasangan tutupnya ini tinggal kita tekan aja ya ke dalam. Nah, jika sudah masuk dia di antara tengah-tengahnya itu, maka sudah bisa dia sobat diesel ya. Ini sudah pas pemasangannya.
Lanjut di bagian berikutnya, ini adalah salah satu komponen yang terpenting. Jika lubang ininya mampet atau lubang kecilnya ini tersumbat, maka ini bisa menyebabkan suaranya tadi bisa naik turun juga nih sobat diesel. Pastikan jalurnya sudah tembus dan sudah terlihat pada lubang yang satu lagi. Untuk pemasangannya bebas aja ya, yang mana mau duluan. Yang penting dia posisinya pas dari segi sampingnya ini ya, dia harus lurus, lubangnya itu mengarah ke jalur yang keluar. Kemudian kita tekan aja dia kandas ke bawah. Kita kunci sedikit aja, nanti ini adalah fungsi untuk menyetel langsamnya atau tingginya nanti. Jadi dari sini nanti bisa kita longgarkan atau bisa kita kunci lagi. Jadi kita buat pertengahan aja dulu. Kita bersihkan sisa-sisa packing yang melekat pada fiber karburatornya ini. Sekarang kita pasang packing yang baru ya, kita sudah bentuk sesuai dengan dudukannya. Kemudian fiber karburatornya mengikuti bentuk dari packingnya. Lihat, jangan sampai terbalik pemasangannya. Lalu jalur pada fiber karburator ini adalah tempat dari kabel CDI-nya ya. Jadi kita masukkan kabel CDI-nya ini di selahnya ini. Nah, di sini juga ada packingnya, yang ini juga sudah kaku dan sudah tidak layak lagi dipakai ya. Ini kita ganti lagi nih packingnya. Dan ini packing yang baru sudah kita buat sendiri ya. Untuk uji cobanya kita akan menggunakan bosnya aja dulu. Dan ini komponen yang sebelumnya sudah salah pasang, ini posisinya seharusnya seperti ini. Saya gunakan seperti ini agar sebagai contoh biar bisa terlihat semuanya ya, tidak terhalang oleh tutup hawanya nanti. Dan kita kunci sedang aja ya, nanti kalau kuat-kuat bisa patah karburatornya. Setelah terpasang ternyata pir gasnya ini terlalu keras ya. Ini posisi tidak digas pun dia ikut menggas sendiri, jadi terlalu keras ini. Dan kalau dihidupkan sudah pasti tidak akan bisa langsam ya. Kita akan sesuaikan dulu kepanjangan pir gasnya ini. Untuk menyesuaikannya, posisi gasnya dalam keadaan turun, kemudian ini harus posisi kandas ke belakang nanti ya saat kita pasang pir yang sudah kita setel nanti. Dan ini adalah sudah kita setel hasil dari panjang gasnya tadi ya. Nah, jika seperti ini sudah bisa dia sobat diesel. Ini dalam keadaan tidak digas ya. Kemudian dia agak naik sedikit, ini wajar karena ada pir kecil yang ada di tiang karburatornya itu ya. Itu berfungsi sebagai pegas dia. Dan lanjut kita di bagian sistem gubernurnya, ini berfungsi untuk menjaga kestabilan. Saat kita tekan tiang gasnya ke atas, itu gasnya langsung kandas ya dengan karburator. Ini menandakan sistem gubernurnya sudah agak lari nih. Jadi kita akan setel lagi sistem gubernurnya di sini. Dan jika sistem gubernurnya belum tepat, maka gasnya bisa tidak stabil nanti ya, atau goyang-goyang dia karena dia tidak bisa mendorong ke belakang. Jadi saat kita gas, maka fungsi gubernur ini dia akan mendorong kembali ke belakang ya. Jadi dia sebagai penahan gitu. Kemudian dia juga menyesuaikan jika ada beban, maka secara otomatis gasnya akan langsung naik. Kemudian jika tidak ada beban lagi, maka dia akan turun sendiri. Ternyata dudukan gasnya sudah mulai keluar ya. Ini kita buka lagi seperti ini. Kemudian kita akan masukkan lagi dia ke dalam agar dia saat kita kunci dia tidak keluar lagi. Jadi ini kita paskan seperti ini. Untuk penyetelannya kita putar as gubernurnya ini searah dengan jarum jam sampai tidak bisa diputar. Kemudian tiang gasnya ini kita mundurkan ke belakang sambil kita tahan. Jika sudah, baru kita kunci sedikit ya, jangan langsung kunci kuat dulu. Kemudian kita dorong gasnya ini hampir mendekati tiangnya ya, tetapi jangan sampai kandas dengan tiangnya ini. Jadi nanti saat kita tekan gasnya seperti ini, maka dia hampir mendekati tetapi tidak sampai kena dengan tiang gas yang di atas ya. Jika sudah, kita mundurkan posisinya ke belakang lalu kita kunci. Dan kemudian kita lihat lagi posisinya apakah berubah atau tidak. Jangan sampai saat kita kunci posisinya berubah atau menjadi kena ya. Oke sobat diesel, untuk pemasangannya sudah selesai ya. Kita akan coba sekarang apakah sudah bisa berfungsi dengan baik atau tidak.
Akhirnya setelah kita coba ternyata tidak ada lagi ya suaranya naik turun, kemudian stabilnya sudah enak sekali dan di gas dia pun sudah rata. Sekarang kita akan matikan mesinnya dan kita akan pasang lagi saring hawanya. Oke Sobat Diesel, mungkin ini aja dulu ya pengalaman Bang War tentang servis mesinnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dukung Bang War ya jika kalian suka dengan video-video Bang War dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton di channel ini.